Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Tina Kiki Sofia from Student Exchange, University Semarang State with University Malaysia Sabah. Now I will present about my case study. The name is Layoff During the Pandemic COVID-19 atau PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja selama pandemi COVID-19. Berikut adalah penjelasannya. First, I will explain about the background of the case study atau latar belakang dari studi kasus yang saya lakukan. Pandemi COVID-19 dimulai sejak tahun 2019 dan melanda hampir seluruh bagian negara di dunia, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Berbagai kebijakan dari masyarakat maupun pemerintah telah dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah yaitu seperti PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan juga penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Seperti yang sudah dijelaskan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memutus penyebaran rantai COVID-19 itu sendiri. Berbagai sektor yang ada di Indonesia juga terpengaruh atau mendapatkan dampak dari adanya wabah ini, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga industrial. Perusahaan-perusahaan kecil maupun besar akan mengambil langkah atau tindakan yang mana digunakan untuk mengurangi kerugian yang diperoleh oleh perusahaan dengan adanya wabah COVID-19 ini, mulai dari merumahkan tenaga kerja hingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan-karyawan yang mungkin dinilai kurang mampu menguntungkan pihak perusahaan tersebut. Selanjutnya, definisi dari PHK itu sendiri atau pemutusan hubungan kerja, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena terdapat suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan juga kewajiban dari pihak pekerja atau buruh dengan pihak perusahaan. Yang kedua, yaitu Ghazali Sadam tahun 2000 menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro, yang mana mengartikan PHK yaitu sebagai suatu keadaan karyawan atau pekerja yang sudah tidak lagi bekerja pada suatu perusahaan tertentu karena hubungan yang terjalin antara karyawan dengan pihak perusahaan yang bersangkutan sudah terputus atau tidak adanya perpanjangan masa kerjasama lagi. Selanjutnya, PHK dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah pihak pekerja yang diberhentikan. Yang pertama yaitu PHK individu. PHK ini dilakukan dari pihak perusahaan kepada individu atau perorangan dari individu-individu dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dan dalam PHK individu ini memiliki batas waktu tertentu yang sudah disepakati. Yang kedua yaitu PHK kelompok yang dilakukan kepada sekelompok orang atau sekelompok pekerja atau karyawan dari pihak perusahaan. Mungkin saja dari sekelompok karyawan ini melakukan suatu kesalahan yang mungkin dilakukan secara sekelompok sehingga dari pihak perusahaan harus memberhentikan secara sekelompok dari karyawan-karyawan yang melakukan kesalahan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu PHK massal, yang mana PHK ini dilakukan kepada sekelompok orang juga atau sekelompok karyawan juga, namun penyebabnya datang dari pihak perusahaan. Mungkin saja seperti pihak perusahaan akan melakukan pengurangan cabang atau pengurangan karyawan seperti itu, sehingga harus memberhentikan sekelompok orang secara massal. Nah, untuk PHK sendiri yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam PHK massal karena penyebabnya muncul dari pihak perusahaan yang mungkin saja hampir mengalami kebangkrutan atau juga bisa mengurangi cabang-cabang karena memang memiliki kekurangan pemasukan. Berdasarkan pengertian dari PHK dan juga bentuk-bentuk atau macam-macam dari PHK itu sendiri, adapun dampak yang dirasa pada karyawan dari adanya PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang pertama yaitu hilangnya pekerjaan karyawan, yang mana sudah jelas kita ketahui ketika karyawan mendapatkan PHK atau pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan, maka karyawan tersebut tidak akan memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan yang kedua yaitu terhambatnya keberfungsian sosial karyawan tersebut. Nah,
dari adanya pekerjaan. Ketika karyawan melakukan suatu pekerjaan, bergabung dalam suatu perusahaan atau organisasi, maka karyawan tersebut sedang melakukan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat. Ketika karyawan tersebut mendapatkan PHK atau pemutusan hubungan kerja, maka keberfungsian sosial tersebut akan terhambat karena tidak berlangsungnya keberfungsian sosial selama pekerjaan itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu munculnya permasalahan psikologis. Seperti yang kita ketahui, tidak memiliki pekerjaan itu berarti tidak memiliki pemasukan gitu. Nah, dari tidak adanya pemasukan, mungkin saja beberapa orang atau bahkan pihak-pihak yang mencari nafkah seperti kepala keluarga atau pihak-pihak yang memang menjadi tulang punggung keluarga akan memiliki dampak-dampak secara psikologis tersendiri seperti stres atau kecemasan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dari pihak keluarga. Melihat adanya dampak-dampak yang muncul pada karyawan ketika diadakannya PHK atau pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan, pemerintah pun memberikan peraturan-peraturan yang cukup ketat yang mana menjelaskan beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan kepada karyawan, yang tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 153. Yang pertama yaitu pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Yang keempat, pekerja mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib terkait tindak pidana yang dilakukan. Yang kelima, pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran, dan juga menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam suatu perusahaan. Dan yang ketujuh, pekerja berbeda agama, paham, aliran politik, suku, warna, dan juga lain-lainnya. Dan yang kedelapan, pekerja cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, pekerja menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat buruh. Berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah tertuang dalam undang-undang tersebut, membuat pihak perusahaan akan memiliki keputusan yang perlu dipertimbangkan secara baik dan secara benar untuk tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Ya, selanjutnya, berdasarkan suatu jurnal menyatakan bahwa beberapa perusahaan yang ada di Indonesia memutus hubungan kerja dengan pihak karyawan atau pekerja ini berdalih adanya force majeure atau keadaan memaksa. Nah, alasan tersebut menjadi perbincangan dan juga perdebatan oleh para karyawan dan juga para ahli yang mengerti tentang ketenaga kerjaan. Apakah alasan force majeure tersebut dapat berlaku dan juga dapat diterima dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini? Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha sebenarnya juga dapat melakukan PHK terhadap karyawan karena perusahaan tutup yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure tadi. Namun juga ditambahkan dalam ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan atau pengusaha juga dapat melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure, tetapi disebabkan oleh efisiensi. Nah, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 itu sendiri sampai detik ini belum mencapai rentang waktu 2 tahun itu sendiri. Namun pihak perusahaan-perusahaan sudah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja sejak beberapa bulan lalu, bahkan sejak pandemi COVID-19 ini sendiri baru muncul beberapa minggu atau beberapa bulan. Sehingga hal ini menjadi perdebatan dari pihak para ahli dan juga karyawan, mengapa adanya PHK ini terlalu cepat diambil oleh pihak perusahaan dan juga dengan dalih force majeure tadi.
Dari alasan tersebut, alasan force majeure tadi, sebenarnya masih ada usaha yang dapat dilakukan atau ditempuh perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk memutus hubungan kerja terhadap pihak karyawan. Yaitu yang pertama, tetap mengikuti atau menegakkan hukum dan juga mencari informasi yang tepat, yang benar, yang memang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara setempat. Yang kedua, yaitu dengan mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur. Mungkin terdengar seperti apa ya? Penjelasan yang memang direktur dan juga manajer merupakan pihak-pihak yang mungkin penting dari pihak perusahaan, sehingga memang memiliki fasilitas yang spesial atau istimewa dibandingkan karyawan-karyawan yang lain. Tapi mungkin hal ini bisa dilakukan, mengurangi upah dan juga mengurangi fasilitas ini bisa dilakukan sebagai upaya sementara untuk dapat mengurangi adanya pemutusan hubungan kerja kepada pihak karyawan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu dengan mengurangi shift kerja, dan yang terakhir membatasi kerja lembur atau merumahkan buruh untuk sementara waktu. Yang dijelaskan di sini yaitu merumahkan buruh sementara waktu, bukan melakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat kesimpulan dari adanya studi kasus ini, yang mana menyatakan bahwa adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia kepada karyawan atau buruh pada masa pandemi COVID-19 sepertinya harus diminimalisir terlebih dahulu. Hal ini disimpulkan dengan melihat berbagai alasan yang menunjukkan berbagai dampak yang dirasa oleh pihak pekerja yang terkena PHK tadi. Dan selain itu, alasan yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk melakukan PHK masih dinilai kurang tepat atau kurang mengikuti hukum atau aturan yang ada di negara setempat, yaitu Indonesia. Sehingga dalam melakukan PHK memang diharuskan untuk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.